Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan hukum-hukum yang melahirkan ilmu yang bermacam-macam, juga berikan kita akal agar kita meresapi kebesaran dan keagungan Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah mereka orang-orang yang berilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Para jamaah hadirin, hadirat shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian kita yang lalu, kita sama-sama telah berbicara mengenai ad-din, hubungan antara ad-din, agama, dengan akal, di mana seorang tidak mungkin dapat beragama dengan baik tanpa dia mempergunakan akal. Dan perlu kita fahami bahwa akal berbeda dengan apa? Dengan otak. Kalau seandainya akal itu otak, maka sapi paling berakal di antara kita. Karena sapi otaknya lebih besar dibandingkan kita, betul tidak? Begitu juga kalau seandainya akal seseorang diukur dengan besar otaknya, maka babi lebih berakal dibandingkan dengan kita. Jadi al-aqlu ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala terbesar. Dengan akal seseorang, orang hadirin sekalian, dapat betul-betul menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesadaran, yang menumbuhkan kecintaan kepada Allah, yang menahan dirinya dari hal-hal yang tidak patut. Oleh karena itu akar kata aqala yaqilu berarti mengikat, mengikat dan menahan. Satu orang masuk ke dalam masjid, ontanya dibiarkan tanpa diikat. Rasul tegur dirinya, kenapa kamu tidak mengikatnya? Dibilang, saya bertawakal pada Allah. Rasulullah katakan, iqilha thumma tawakkal ala Allah. Ikat dulu baru tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat seorang memiliki akal yang sempurna, maka dia akan betul-betul berlomba berpacu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, yang berguna untuk dunianya maupun akhiratnya. Tapi di saat akal seseorang melemah, menurun, maka kita akan lihat bagaimana pribadinya yang mulai singit, yang mulai sedeng, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Betul gak ibu-ibu sekalian? Nah, kalau seorang laki-laki meninggalkan istrinya yang Allah anugerahkan buat dia, yang bersih, yang baik, yang hanya untuk dirinya, dia meninggalkan wanita ini menuju wanita-wanita yang mirip dengan apa? Dengan sampah yang dipenuhi oleh lalat-lalat hijau. Kira-kira orang ini berakal apa tidak? Kan tidak berakal. Jadi pada saat orang kehilangan akalnya, maka pada saat itu dia akan dapat melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal. Dan subhanallah, akal dan iman ini tumbuh seiring seirama. Akal dan iman tumbuh seiring seirama. Begitu pula ilmu. Apabila seorang ingin meningkatkan imannya dan akalnya, maka ilmu salah satu sarana yang akan meningkatkan iman dan akalnya. Oleh karena itu, Al-Quran sebahagian besar ayatnya mengajak kita berpikir, merenung,
Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengalihkan perhatian kita untuk apa? Untuk menemukan kebesaran keagungan Allah melalui ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, dan mengajak kita semua untuk betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. Oleh karena itu misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang para jamaah ketahui, diterangkan oleh Allah dengan jelas dalam suratul Jum'ah, suratul Baqarah, surat Al-Imran. Sebagai contoh Allah berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Setelah Allah menerangkan pada kita seluruh yang terdapat di langit dan di bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya, seluruhnya bertasbih, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah yang maha besar, yang dipuji, yang disembah, yang diakui kebesarannya oleh langit dan bumi, dialah yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat ummiyin, masyarakat yang tidak mengenal baca tulis, masyarakat yang terkebelakang tenggelam dalam kejahiliahan. Allah utus di tengah mereka seorang rasul yang membawa risalah dari Allah. Apa misi beliau? Yatlu alaihim ayati, yang membacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat kebesaran dan keagungan. Melalui ayat Al-Quran, Allah mengalihkan perhatian kita agar merenungkan ayat-ayat kebesaran keagungan Allah, baik yang terdapat di langit, bumi, maupun yang terdapat dalam diri kita. Wa fi anfusikum ayatun afala tubsirun. Dalam diri kalian, pada tubuh kalian terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan kebesaran keagungannya, juga menunjukkan akan keesaannya, la syarikalah. Apa kalian tidak dapat melihat? Oleh karena itu, ilmu tak dapat dipisahkan dari iman dan agama kita yang begitu agung dan mulia. Allah ingin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu, bukan kata orang tua kita, bukan kata guru kita, bukan kata salaf-salaf terdahulu. Karena masalah mengenal Allah seharusnya kita yang berupaya sesuai dengan ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita, pengetahuan kita juga akan meningkat. Saya akan bacakan beberapa ayat dari surah Fatir, dari surah Fatir, yang mengajak kita untuk merenungkan ayat-ayat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita kepada Allah. Allah berfirman, dimulai dari ayat 27 surah Fatir. 27 surah Fatir. Alam taro, apakah engkau tidak melihat? Annallaha anzala minas sama'i ma'a, bahwasannya Allah menurunkan dari langit butiran-butiran air hujan. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha, maka kami keluarkan dari butiran-butiran air hujan tadi buah-buahan yang beraneka rupa, beraneka rasa, beraneka warna, tumbuh di tempat yang sama, disirami oleh butiran-butiran air hujan yang sama, juga mendapatkan cahaya matahari yang sama, tapi ternyata pohon-pohon tersebut melahirkan beraneka macam buah yang beraneka rasa. Pohon rambutan saja bermacam-macam. Ada pohon rambutan rafiah, ada Aceh pelat, ada juga apa? Ada juga rambutan binjai, betul enggak? Ada juga rambutan nyonya yang asam-asam sedikit hadirin sekalian, walaupun dia merah tua tapi asam. Tahu kan? Subhanallah. Coba ibu renungkan sama-sama. Begitu juga mangga, beraneka macam mangga, apalagi saat ini. Dari mulai Indramayu, harum manis, yang sudah lama nggak kelihatan mangga golek hadirin sekalian yang panjang.
Ada lagi mangga dari Thailand, betul dari sekalian. Mangga daging, ya. Kita temukan beraneka macam buah-buahan, baik yang tumbuh di wilayah tropis, subtropis. Siapa yang menumbuhkan semua ini? Siapa yang menurunkan butiran air hujan? Ternyata Allah turunkan butiran-butiran air hujan tersebut, lalu Allah keluarkan beraneka macam buah-buahan. Belum lagi tanaman-tanaman yang berupa apa? Biji-bijian untuk kebutuhan makan kita seperti beras, kemudian juga gandum, jagung, kacang hijau, ya. Belum lagi apa? Rimpang-rimpang seperti apa? Rimpang-rimpang termasuk juga kentang-kentangan, singkong, ubi, dan lain-lainnya. Coba renungkan bersama-sama, buahnya beraneka macam, tapi berasal dari butiran air hujan yang sama, juga dari tanah-tanah yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Semuanya menunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Hingga seorang penyair mengatakan, wa fi kulli ayatin tadullu ala annahu wahidu. Tiap ayat-ayat Allah yang terdapat di bumi maupun di langit semua menunjuk bahwa Tuhan mereka, pencipta mereka, pengatur mereka adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibal judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Kemudian batu-batuan gunung seperti marmer, granit, judadun bid, ada yang berwarna putih bergaris-garis seperti yang kita jumpai pada sebahagian marmer, putih bergaris-garis, ada yang bintik-bintik. Ada juga yang keabu-abuan seperti marmer Lampung. Wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud, dan yang berwarna merah. Merah pun bukan satu warna. Ada yang berwarna merah tua, ada yang merah muda, ada yang batu-batuan bercampur antara merah dan warna yang lain. Wa gharabibu sud, ada juga yang berwarna hitam pekat seperti granit-granit yang berwarna hitam. Coba renungkan, siapa yang menciptakan, menyediakan semua ini? Ada lagi juga marmer dan batuan yang berwarna hijau. Ini semua merupakan nikmat yang Allah sediakan bagi kita. Setelah itu wa minan nas, termasuk manusia, wadawab, binatang-binatang yang melata, wal an'am, hewan-hewan ternak, mukhtalifun alwanuhu kadalik, juga beraneka rupa, beraneka macam. Kalau kita perhatikan hadirin sekalian, wajah kita yang berkumpul di tempat ini, siapa yang meragukan walaupun kita lahir dari rahim ibu kita, dibuahkan oleh ayah kita, bahwa yang menciptakan kita adalah Allah yang maha sempurna, maha bijaksana. Lihat hadirin sekalian, bagaimana hadirin sekalian rupa yang berwarna-warna, begitu juga warna kulitnya, bahkan suaranya pun, ya, suaranya pun tidak sama. Betul hadirin sekalian, kalau orang dari belakang pintu berbicara, walaupun tidak mukanya orang yang kita kenal, tahu suaranya siapa. Walaupun saudara kembar, katakan mirip, tapi tetap tidak serupa. Mirip, tidak serupa. Dan subhanallah, Allah tidak pernah kehabisan model hadirin sekalian. Tidak pernah kehabisan bahkan pembawaan anak kita masing-masing berbeda-beda. Karena apa? Karena potensi yang Allah tanamkan berbeda-beda. Kita punya cucu di rumah hadirin sekalian, bermacam-macam, tidak ada yang sama sekali. Kenakalannya juga berbeda-beda. Nah, pada saat berhadapan dengan anak kecil pada masa pertumbuhan, jangan pernah kita menggunakan bahasa marah atau menggunakan tangan. Menyesal di kemudian nanti. Akhirnya lama-kelamaan, karena sering dipukul, sering dimarahi, anak kita punya mental budak. Kalau dia apa? Kalau dia menjadi orang yang minder atau menjadi brutal, melawan dan menentang, tapi diperlakukan dengan baik, dengan mulia, dibelai dan dipeluk, akan menumbuhkan rasa cinta di hati mereka terhadap kedua orang tuanya, juga terhadap masyarakat di sekitarnya. Dan saat mereka menjumpai hal-hal yang berbau kekerasan, mereka akan menolak. Oleh karena itu, kekerasan sebetulnya ditanamkan oleh orang tua dan lingkungan. Anak tergantung bagaimana sikap kedua orang tuanya. Dan kita lihat hadirin sekalian, kenakalan anak-anak berbeda-beda, bermacam-macam sesuai dengan potensi yang ada pada mereka. Ada masa-masa mereka apa? Masa-masa mereka nakal, mereka berlari sana atau liar. Ada masa-masa setelah itu mereka menjadi orang bijak,
menjadi orang-orang yang baik. Asal disikapi dengan cara yang baik. Dan kalau bisa orang tua dekat dengan anak-anaknya. Tapi karena kesibukan mengumpulkan materi, bahkan sudah lebih cukup untuk anak kita, cucu kita, masih kita menyibukkan diri dengan materi. Setiap anak istrinya mengatakan, ya dia sering-sering di rumah. Ayah mengatakan, ini untuk apa yang ayah kumpulkan kalau bukan untuk kalian? Bohong tuh. Itu bohong besar. Kalau orang tua mengatakan, untuk apa ini semua yang ayah kumpulkan kalau bukan untuk kalian? Dia asyik menikmati semua itu. Padahal sudah cukup untuk dia, untuk anaknya, untuk keluarganya. Tapi sayang, kecintaan kepada dunia secara berlebih-lebihan mengorbankan istrinya, mengorbankan anaknya, padahal mereka memiliki hak pada diri kita sebagaimana kita memiliki hak pada mereka. Begitu juga anak-anak kita semuanya. Renungkan bagaimana keajaiban yang ada pada manusia, binatang-binatang melata, hewan-hewan ternak. Nah, kira-kira hadirin sekalian, apabila orang memiliki ilmu untuk merenungkan kebesaran keagungan Allah pada manusia, juga ilmu yang berhubungan dengan hewan-hewan yang melata, hewan-hewan ternak, kira-kira imannya akan meningkat apa tidak? Kalau dia bukan orang yang sombong, niscaya imannya akan tumbuh. Semakin memandang ayat Allah, dia mengatakan, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau, engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia ya Allah. Tapi sayang, waktu kita habis untuk urusan dunia kita, hingga tidak menyempatkan waktu untuk merenungkan ayat dan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya membuat rasa syukur kita juga apa? Kurang. Bahkan bukan hanya kurang, terkadang menuju keingkaran. Kita gunakan nikmat Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut, bersenang-senang, bersikap angkuh, sombong, dan beriforia. Akhirnya menimbulkan apa? Rasa iri dengki di hati orang lain, yang seharusnya kelebihan nikmat Allah kita pergunakan untuk mendukung saudara-saudara kita semuanya. Penutup dari ayat ini apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah para ulama. Para ulama di sini bukan mereka yang hafal Quran, bukan mereka juga yang hafal sekian ribu hadis, ya. Ulama di sini yang menggunakan, hadirin sekalian, apa? Menggunakan ilmunya untuk meresapi dan merenungkan kebesaran dan keagungan Allah. Oleh karena itu seorang ahli biologi, ahli geologi, ahli astronomi, mereka bisa menemukan Allah, meresapi kebesaran keagungannya, mungkin yang tidak dapat diresapi oleh mereka penghafal Al-Quran yang hanya sekedar menghafalnya. Ilmu ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan hukum-hukum yang melahirkan ilmu yang bermacam-macam, juga berikan kita akal agar kita meresapi kebesaran dan keagungan Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah mereka orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, agama kita, kitab suci kita, nabi kita menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Tapi bukan ilmu yang menimbulkan kesombongan, tapi ilmu yang membuat kita merendah di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surah Al-Imran, hari ini pasti sering membaca firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam silih berganti, la ayatin, penuh dengan ayat-ayat tanda-tanda, li ulil albab, bagi para ulil albab. Albab dalam bahasa Arab jamak dari apa? Lub. Kalau hadirin sekalian memiliki sebutir kelapa yang sudah tua, ya, kalau kita buka sabutnya namanya al-qishrul khariji, lapisan kulit bagian luar. Ketemu batoknya, kita pecahkan batoknya, ya, itu namanya apa? Merupakan qishr bagian dalamnya. Sampai kepada kelapanya, kita masuk dalam apanya? Dalam dagingnya kan? Begitu diperas santannya, itulah lubabnya hadirin sekalian. Inti sesuatu namanya lubab. Jadi orang ini bukan hanya sekedar melihat, belajar, berilmu,
tapi ilmunya mengantarkan dia untuk meresapi dan mendalami apa-apa yang diketahui. Hingga dari sini, ya, dari ilmu yang dipelajari mengantarkan kepada lubab yang sebenarnya, yaitu kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat dia semakin dekat dengan Allah, semakin yakin merasa aman di sisinya dengan merenungkan kebesaran dan keagungannya. Pada saat itu dia akan merasa bahwa tidak ada sesuatu yang kuasa memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Apabila Allah memberikan kita manfaat, tak ada seorang pun yang kuasa untuk menolak apa yang Allah tetapkan. Dan tidak ada seorang pun yang kuasa untuk menimpakan bahaya tanpa izin Allah. Bila kita berlindung kepada Allah, berpegang padanya, apa yang akan merugikan, membahayakan kita? La ayatin li ulil albab. Lalu Allah terangkan siapa yang dimaksudkan dengan ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda. Dimulai dengan zikir. Karena ada orang berpikir, menuntut ilmu, melakukan penelitian, tapi nggak terhubung dengan Allah. Akhirnya dia hanya bermain di permukaan, tidak meresapi sampai ke dalam dan intinya. Oleh karena itu diawali dengan apa? Mereka yang selalu mengingat Allah. Apa saja yang mereka temukan, yang mereka lihat, selalu dikaitkan dengan Allah. Qiyaman wa qu'uda, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, atau di saat mereka berbaring. Artinya dalam setiap keadaan hatinya tidak pernah lengah dan lupa kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka banyak bertafakur, merenungkan ayat-ayat Allah di langit maupun di bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Setiap kali mereka menemukan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menguraikannya, mereka menemukan betul-betul Allah di sana. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Wa qina adzaban nar, lindungi kami ya Allah dari azab api neraka. Nah Bapak Ibu, kalau seandainya orang yang beriman seperti ini, kira-kira bagaimana wawasan dan pengetahuannya? Kita tahu bahwasannya semenjak lama Amerika Barat melepaskan teleskop Hubble pada ketinggian kurang lebih sekitar 600 mil atau 500 mil. Dengan teleskop Hubble mereka menemukan, hadirin sekalian, apa? Berbagai macam penemuan yang sebelumnya tidak mereka kenal. Dan mereka menemukan ternyata luas alam itu betul-betul di luar jangkauan pikiran mereka. Ada bintang yang jaraknya dari bumi kita mencapai 1 juta tahun kecepatan cahaya. Kalau per detiknya 300.000 kilometer, kali 1 menit kali 60, per jam kali 60, kali 24, kali 1 juta. Berapa hari sekalian? Ada lagi yang jaraknya 100 juta tahun kecepatan cahaya. Ada sebagian ilmuwan mengatakan diperkirakan jarak yang mereka ketahui saat ini sudah mencapai 1 triliun cahaya. Adapun di luar itu merupakan kegelapan yang mereka tidak bisa jangkau. Ini membuat manusia berupaya untuk melihat lebih jauh lagi. Sekarang mereka lepaskan satu teleskop yang mereka akan tempatkan kurang lebih pada jarak 1,5 juta hadirin sekalian kilometer. 1,5 juta. Tujuannya apa? Dengan teleskop Hubble banyak hal-hal yang tidak dapat mereka lihat, di mana cahaya bintang terkadang kabur, ya, oleh apa? Oleh hal-hal yang menyelubunginya. Tapi dengan teleskop ini diharapkan mereka bisa melihat lebih jelas, mengetahui juga luasnya alam raya. Seharusnya orang-orang seperti ini dengan melihat kebesaran keagungan Allah, mereka menyadari betul-betul kalau di langit bumi terdapat Tuhan selain Allah, niscaya langit bumi ini akan hancur. Ini hukum pasti. Kalau terdapat 2 kekuasaan, pemerintah di langit dan di bumi, langit bumi akan hancur. Jangankan langit bumi, kalau pada tubuh kita terdapat 2 penguasa, apa jadinya Bapak Ibu sekalian? Terdapat 2 penguasa pada tubuh kita, apa jadinya kira-kira? Nggak usah jauh-jauh dah, 1 mobil 2 supir. Yang satu ngegas, satu ngerem. Satu mau belok kiri, satu belok kanan, bahaya enggak?
Ini hukum pasti kalau sampai di langit bumi terdapat apa? Dua pemerintah, dua penguasa, pasti langit bumi akan mengalami kehancuran. Ini ilmu hadirin sekalian. Oleh karena itu tanpa ilmu bagaimana mungkin kita mengenali kebesaran keagungan Allah? Seperti yang Ustaz Agus katakan, bahwasannya waktu yang kita kenal ini amat sederhana. Amat sederhana. Coba bayangkan, bagaimana malaikat Jibril turun kepada Nabi kita ya, untuk menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kembali ke sisi Allah menempuh jarak yang begitu jauh. Malaikat ada yang kecepatannya satu hari menempuh perjalanan 1000 tahun. Berbeda-beda malaikat. Sedangkan hulu balang malaikat yaitu Jibril ya, dengan apa yang Allah berikan kepadanya merupakan malaikat yang tercepat. Ada malaikat yang menempuh perjalanan satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Kira-kira 50.000 tahun cahaya apa hitungan waktu yang lebih besar lagi? Kita nggak tahu hadirin sekalian. Cuma saya berikan gambaran buat Bapak Ibu. Ketika seorang laki-laki berkata kepada istrinya karena marah, "Anti alayya ka dhahri ummi." Kamu haram bagi saya seperti punggung ibu saya. Dia mengatakan kamu haram bagi saya seperti punggung ibu saya. Tapi kalau seorang laki-laki mengatakan saya ingin menikah dengan seorang wanita yang pribadinya mukanya mirip ibu saya, nggak haram. Sering orang menganggap apa? Kalau dia menyerupakan istrinya dengan ibunya haram. Ungkapan tadi anti alayya, kamu bagi saya haram. Kalau hari ummi seperti ibuku. Itu yang membuat dia ya, melakukan dosa besar yang luar biasa. Perempuan datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, pada saat saya segar bugar dalam keadaan muda saya mendampingi dirinya, melahirkan anaknya satu persatu, merawat dirinya, membersihkan rumahnya. Tahu-tahu di hari tua dia mencampakkan saya, mengatakan anti alaika dhahri ummi. Subhanallah. Baru pertanyaan diucapkan, jawaban dari Allah datang. Si perempuan mengatakan apa? Betapa cepatnya kabar dari Allah datang kepada nabinya. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Allah telah mendengar seorang wanita yang datang mendebat kamu wahai Rasulullah tentang urusan suaminya yang mendihar dirinya. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah, dan dia mengadukan urusannya kepada Allah. Wallahu sami'un alim, sungguh Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un. Allah mendengarkan dialog antara kalian berdua wahai Rasulullah. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum. Mereka yang menzihar istrinya mengatakan kamu seperti ibuku ya, dalam kedudukan dan haram bagi aku untuk menggauli kamu ya. Allah katakan mereka yang menzihar istrinya, ketahuilah bahwa istri-istri mereka bukan ibu mereka. Ibu mereka adalah yang melahirkan mereka. In ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Sungguh mereka mengucapkan ucapan yang penuh kebohongan dan kemungkaran. Kita perhatikan langsung Allah memberikan jawaban, bimbingan, petunjuk kepada kita tanpa ada jeda waktu. Ini menggambarkan bagaimana Allah perhatian, peduli kepada kita semuanya. Kemudian pada solusi yang Allah berikan, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Barang siapa yang menzihar istrinya kemudian mereka menarik kembali ucapannya, maka mereka diharuskan sebelum menyentuh istrinya kembali untuk melepaskan seorang budak. Jadi fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Betul? Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir.
Demikianlah nasihat bimbingan yang Allah berikan kepada kalian. Sungguh Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Lalu kelanjutan, faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Siapa yang enggak memiliki seorang budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum menyentuh istrinya kembali. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Kalau dia nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dia memberikan makan 60 orang miskin. Kita lihat bagaimana rahmat Allah ya. Ini orang mengatakan, ya Rasulullah, boro-boro kita punya budak, kehidupan kita aja susah. Kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana mungkin puasa 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah? Ya sebulan bagi kami aja apa? Kami lakukan dengan berat. Karena kalau puasa di sana kan waktu puasanya panjang, apalagi panas terik. Rasulullah katakan, kalau begitu berikan makan 60 orang miskin. Dia mengatakan, ya Rasulullah, di kampung kita ini yang paling miskin saya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau gitu tunggu sampai datang korma zakat. Begitu datang korma zakat, Rasulullah berikan untuk 60 orang miskin. Dibilang, ya Rasulullah, tahu enggak, yang paling susah, paling miskin di tengah-tengahnya mereka kita semua. Rasul, kalau gitu berikan makan untuk keluarga kamu dan lain-lain. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama di sini sekalian, Allah memberikan hukuman bukan karena ingin menindas kita, tapi sebagai pelajaran peringatan bagi kita semua. Yang saya ingin terangkan di sini, bagaimana keluhan wanita ini langsung didengarkan Allah, dan Allah utus Jibril untuk membacakan ayat-ayat Allah memberikan solusi bagi wanita ini. Oleh karena itu para jamaah tidak merasa apa-apa, bahwa Allah tuh begitu dekat dari kita. Kalau minta sama Allah jangan pakai muter-muter, jangan muter-muter, langsung minta sama Allah. Kalau kita merasa Allah di hadapan kita, dekat dengan kita, jawabannya juga akan datang kepada kita. Ini merupakan rahmat Allah, apalagi di bulan puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka betul-betul pergunakan saat-saat yang begini mulia untuk mohon pada Allah. Curahkan semua keluh kisah kita pada Allah Ta'ala. Mohon kepada Allah apa yang kita inginkan, berlindung dari segala apa yang kita takuti, dan minta jalan keluar yang terbaik bagi urusan kita. Kalau kita betul-betul berdoa dengan penuh keyakinan, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Oleh karena itu hadirin sekalian, ma'rifat tentang Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesarannya, keagungannya, membutuhkan ilmu. Maka wajib bagi orang yang beriman untuk menuntut ilmu, bukan untuk kesombongan, kebanggaan, bukan juga untuk dunia, tapi untuk pertama-tama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama, akal, dan ilmu tidak pernah bertentangan. Asal jangan akal kita yang terbatas, ilmu kita yang terbatas ya, diletakkan di depan, Quran makmum di belakang keduanya. Ini yang tidak benar. Kita harus tahu keterbatasan diri kita. Akal dan ilmu merupakan sarana bagi kita untuk dapat memahami ayat-ayat Allah dan mengenali kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para arifin billah, mereka yang mengenal Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bimbingan dan petunjuknya. Mereka menikmati berhubungan, bermunajat bersama Allah dalam kenikmatan yang tidak hadirin sekalian dapat dirasakan oleh orang-orang yang tidak merasakannya. Walaupun mereka memiliki dunia dan seluruh isinya, saat-saat mereka bermunajat pada Allah merupakan saat yang paling mereka rindukan. Bahkan saat panggilan salat merupakan saat yang mereka tunggu. Hingga Nabi berkata pada Bilal begitu datang waktu, arihna ya Bilal, cepat-cepat wahai Bilal, berikan apa? Berikan rasa apa? Kegembiraan, kebahagiaan dengan azan yang dikumandangkan oleh Bilal. Begitu azan mengumandangkan, Bilal mengumandangkan azan, sama dengan panggilan dan seruan dari Allah yang keluar melalui mulutnya Bilal ibnu Rabah. Oleh karena itu mari bersama-sama mulai saat ini kita betul-betul berupaya untuk menyambut seruan Allah, melakukan sholat berjamaah dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, membangun kebersamaan bersama saudara-saudara kita, dan hilangkan sekat-sekat di antara kita, kelompok, golongan, madhab, sekte. Semua ini merupakan nama-nama yang tidak pernah kita kenal pada masa Nabi kita Muhammad SAW,
tapi nama-nama yang muncul yang menimbulkan kebencian, permusuhan, pertentangan di antara kita semua. Yang mengikuti fikih pada mazhab Syafi'i silahkan, Maliki silahkan, tapi kalau ditanya tentang identitasnya katakan bahwa ana muslim wa nahnu muslim, dan kita saling mendoakan agar amal kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, iman ini tumbuh berkembang tergantung apa? Tergantung hadirin sekalian usaha dan upaya kita. Mereka-mereka yang berilmu, mereka-mereka yang berakal sempurna, mungkin mereka terbang meninggalkan kita menuju kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari kesombongan, jauh hadirin sekalian dari sikap-sikap membanggakan diri. Kita temukan setiap orang yang berilmu, mereka tidak akan pernah sama sekali menunjukkan kebanggaan dan kesombongan. Mereka tahu diri mereka. Sampai ada sebuah kisah seorang alim dan arif mengajak muridnya untuk makan tidak jauh hadirin sekalian dari tempat-tempat pembuangan sampah di mana anjing sedang menggerogoti tulang. Dia berkata pada muridnya, kalian renungkan, anjing tersebut yang sering diremehkan, disepelekan oleh orang, bahkan menjadi cacian dan makian. Dia menikmati makanannya dengan penuh kenikmatan sebagaimana kita menikmatinya, tapi dia dibangkitkan tidak akan dihisab seperti kita yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita gagal dalam hisab Allah taala, kita akan terjerumus dalam api neraka, keadaan kita lebih hina dibandingkan anjing tersebut. Maka jangan pernah menyombongkan diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.